Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, khususnya kepada Bapak Ibu Asesor Program Sertifikasi Dosen tahun 2026. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ngatipan, dosen tetap dengan NUPTK nomor 545 2763664130202. Saya adalah dosen tetap di Kampus Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta, dan dalam hal ini saya diamanahi untuk mengampu pada mata kuliah agama Islam, dan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah sosiologi agama. Bapak Ibu yang kami hormati, mata kuliah sosiologi agama sebenarnya adalah mata kuliah kombinasi dua disiplin ilmu, yaitu mata kuliah sosiologi dan agama. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa berbobot 1 SKS. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini itu agar mahasiswa mampu menganalisis fungsi dan kedudukan agama dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menyampaikan dan mengkorelasikan bagaimana hubungan manusia dan agama, yang meliputi posisi agama dalam kajian ilmiah dan praktek-praktik kehidupan umat beragama secara umum. Adapun mata kuliah ini disampaikan dengan harapan mahasiswa memiliki kompetensi untuk mengetahui dan memahami mata rantai perilaku umat beragama secara umum dan mampu mengimplementasikannya nilai-nilai moderasi beragama yang diamanatkan oleh berbagai agama dan konstitusi sebagai upaya memperkokoh pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Mata kuliah ini disampaikan dengan berbagai metode, baik itu studi kasus, diskusi kelompok, penugasan, maupun analisis artikel ilmiah yang berkaitan dengan sosiologi agama. Mata kuliah ini disampaikan sebanyak 14 kali pertemuan dengan 2 kali ujian, yaitu UTS, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Kemudian referensi dari mata kuliah ini yang pokok adalah jurnal ilmiah tentunya, karena mata kuliah ini lebih atau merupakan salah satu mata kuliah yang menuntut perkembangan secepat mungkin karena berkaitan dengan peradaban dan kebudayaan manusia yang berubah begitu cepat. Jadi mahasiswa dituntut selain dia menguasai ilmu agamanya sesuai dengan yang dianut, dalam hal ini adalah agama Islam, dia juga dituntut untuk bisa memahami dinamika kehidupan bermasyarakat kaitannya dengan kehidupan beragama. Mata kuliah dikemas materi kuliah dikemas dengan berbentuk PPT, kemudian studi kasus, dan lebih banyak untuk analisis atau telaah jurnal-jurnal ilmiah. Kemudian penilaian dari mata kuliah ini, karena ini mata kuliah yang wajib dan merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian secara umum mengikuti ketentuan umum akademik, bahwa penilaian dari mata kuliah ini 100%, diambil 25%-nya dari kehadiran, kemudian tugas 10%, keaktifan 5%, kemudian UTS dan UAS sebanyak 30%, jadi total 100%. Demikianlah terkait mata kuliah ini, dan berikut ini kita cuplikkan salah satu pertemuan perkuliahan mata kuliah sosiologi agama, ya, dan mudah-mudahan video ini dapat menjadi satu pertimbangan, dan ini disusun sebagai bentuk memenuhi persyaratan dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT,
sertifikasi dosen tahun 2026. Berikut kita sampaikan cuplikan mata kuliah Sosiologi Agama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan yang kedua setelah kita sampaikan kontrak kuliah pada pekan yang lalu. Kemudian tugas keaktifan sudah kita sampaikan semua, termasuk komponen penilaian apa yang harus kita penuhi. Dan yang terakhir referensi pembelajaran, kawan-kawan bisa mendownload jurnal ilmiah mana saja ya yang relevan dengan pembahasan kita. Kemudian yang paling terakhir itu ya kontrak kuliah apa yang semestinya kita lakukan sebagai mahasiswa sekaligus sebagai kalau dilihat dari pendekatan sosiologi dan sebagai makhluk sosial. Maka sebelum kita berbicara lebih jauh kaitannya dengan topik-topik sosiologi yang telah kita sampaikan di kontrak kemarin ini, maka pada hari ini kontrak yang kita sampaikan kemarin topik-topik sosiologi ada 13 ya, ada 13 materi yang harus kita selesaikan dalam mata kuliah ini, mata kuliah Sosiologi Agama. Nah, sebagai pendasaran ataupun arah agar nanti ke depan itu jelas kita ini mau berbicara apa, kita ini mau kemana, harus tahu betul apa itu Sosiologi Agama, sejarahnya bagaimana. Caranya Sosiologi Agama itu bagaimana? Oke, pastikan presensi sudah diisi ya kawan-kawan, baik di Simax maupun di manualnya sudah Bapak bagikan tadi. Dan kita sekarang akan berbincang kaitannya dengan sejarah Sosiologi Agama. Sejarah Sosiologi Agama. Mengulangi kembali apa yang merefresh kembali apa yang Bapak sampaikan kemarin sebelum kita masuk ke sejarah Sosiologi Agama, bahwa penemuan terbaru tahun 2025 ini ada satu penelitian yang menurut Bapak sangat bagus untuk kita telah, yang mana penelitian ini mengatakan ada 3 faktor penyebab kesuksesan seseorang. Ada 3 faktor yang menentukan. Apa? Yang pertama IQ. IQ ini menempati 12%, sekitar 12% kesuksesan kita. Sukses tidaknya kita ditentukan oleh IQ. 12%-nya ditentukan oleh IQ. Kemudian yang sisanya sekitar 15% ya, itu ditentukan oleh EQ, emotional quotient. Bagaimana kita mengelola emosi kita. Tidak bisa mengelola emosi kita. Banyak peluang kalau kita melihat fakta-fakta sosial baik di kantor, di mana pun di kampung, di sekitar kita. Banyak orang yang gagal mencapai sesuatu itu bukan karena tidak cerdas, kemudian karena miskin, karena bukan karena itu, tapi tidak bisa mengelola emosi dengan baik, sehingga mungkin katakanlah waktu disediakan 60 menit katakanlah ya untuk untuk mengerjakan soal, kita terlalu asik karena mungkin menganggap nyaman dikerjakan lebih dari itu, akhirnya diskualifikasi. Betul? Nah itu EQ. EQ. Kemudian yang terakhir adalah SQ. Ini yang penentunya. Ini sisanya itu kita 73% itu ditentukan oleh SQ, spiritual quotient, spiritual of quotient, ditentukan oleh spiritual quotient.
Spiritual quotient ini yang digarisbawahi oleh peneliti terbaru ini dalam konteks sosiologi agama bukan sholat kemudian zikir, ya itu kita tahu memang itu bagian dari spiritual quotient, tapi bukan itu penekanannya. Penekanannya adalah hubungan sosial yang baik. Hubungan sosial yang baik. Semakin baik hubungan sosial kita, maka peluang besar kita untuk menjadi orang yang sukses. Sudah saya ceritakan juga fakta-fakta empiris. Nggak usah jauh-jauh keluar kampus kita Amayur, kampus yang lama, ya itu mungkin secara institusi agregasi kita, kampus kita saat itu masih ya belum sebagus hari ini, gedungnya belum serepresentatif hari ini, dosen-dosennya belum pendidikannya belum setinggi ini dan sebagainya. Namun secara prosentase kasar sebenarnya justru yang sukses itu mereka ini. Apa kuncinya? Karena mereka mampu mengelola hubungan sosial dengan baik. Bukan karena cerdas secara IQ, tidak. Emosialnya bagus, tidak. Tapi karena mereka mampu menjaga hubungan sosial dengan baik. Hubungannya baik sekali dengan sosial, dengan siapapun. Tidak peduli siapa, pokoknya dijalani dengan baik. Dan kehidupan sosial yang paling minim dalam konteks kampus adalah hubungan mahasiswa dan dosen. Anak dulu yang angkatan lama itu kalau Bapak lihat, ketemu dosennya selamat pagi Pak, selamat sore Pak, how are you today? Anak sekarang jelas lewat depan dosennya dia aja. Ini hati-hati. Ini lingkungan yang kecil saja kita tidak mampu untuk mengelola hubungan sosial. Jangan harap kita akan mampu mengelola lingkungan sosial yang lebih luas. Mungkin jadi manajer perusahaan. Kan ini kan calon-calon sarjana manajemen kan, ahli media manajemen. Ya, calon manajer. Kita sesat dalam lokus yang kecil saja antara dosen dan mahasiswa, kita belum connect. Hubungan sosialnya belum klik. Bagaimana kita akan mengelola kehidupan yang lebih besar, sebuah perusahaan, sebuah negara, pemerintahan, kementerian, dan sebagainya? Impossible, tidak mungkin, susah, betul? Nah, ini kawan-kawan. Jadi hari ini coba kita lihat seberapa signifikan sumbangan sosiologi ini dalam mengelola kehidupan beragama dalam konteks ini, karena kita bicara sosiologi agama, batas sosiologi agama, bukan sosiologi umum, sosiologi agama. Jadi tidak menunjuk agama apa tidak, ya pokoknya agama. Oke, next. Ya. Poin-poin ini harus dicatat, ya silakan dibaca sendiri ya. Ini hal yang sangat sekali, ya normatif banget gitu. Silakan dibaca. Itu sosiologi agama lahir di benua Eropa tahun abad yang ke-18 ya, kemudian berkembang secara meluas itu abad 19, sekitar 1900-an. Itu di Eropa. Di Indonesia dalam konteks kampus ini baru berkembang sekitar 2010. Itu pun di kampus-kampus agama. Untuk kampus-kampus umum masih sangat minim, dan alhamdulillah kampus kita ini termasuk salah satu yang mengakomodir ini sosiologi agama menjadi satu bagian yang penting. Karena selain memang agama ini potensi yang sangat menentukan sekali bagi kehidupan sosial, di sisi lain memang visi kampus kita Amal Yogyakarta adalah pada tahun berapa kawan-kawan? 2046 Amal Yogyakarta menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat internasional pada level Asia. Ini bukan tanpa jargon, tanpa langkah yang
Konkret, ini salah satu konkretnya. Ada sosiologi agama di sini. Karena agama itu salah satu komponen yang sangat menentukan, bukan hanya kehidupan regional atau nasional, tapi multinasional atau dunia bahkan. Kita tahu konflik-konflik dimanapun lah, di dunia Arab ataupun di Eropa sekalipun atau di Amerika bahkan pada hari-hari ini semuanya pemicunya apa? Agama. Bukan lagi ekonomi, bahwa itu ya kalau ada satu dua dan itu pun hanya untuk apa ya, untuk lapisan saja, tidak tentara lalu ini sebuah konflik agama, bahkan sebuah konflik kepentingan agama. Contoh yang kita tahu sepanjang masa adalah konflik Palestina dan Israel. Secara historis Israel tidak memiliki negara. Secara historis tidak memiliki negara. Secara historis sosiologis Israel tidak memiliki negara. Tapi ya kita tahu. Karena Israel ini bukan tidak bisa dilihat hanya sebagai sebuah institusi negara, tapi Israel ini sebagai satu agama Yahudi atau apa. Jadi Israel ini merupakan satu agama. Nanti kan kita paham, karena kita pelajari di belakang. What is religion? Apa itu agama? Kemudian sosiologi secara umum ini satu studi secara sistematik untuk mengkaji manusia, masyarakat, satu kumpulan manusia, ya, dan berbagai hal yang terkait dengan interaksi sosial. Sederhananya seperti ini. Nah, objek sosiologi agama itu ada tiga. Apa yang pertama? Masyarakat. Ya. Kalau hewan perlu nggak sosiologi? Perlu nggak sosiologi hewan? Nggak perlu. Manusia harus manusia, kumpulan manusia, masyarakat. Dari kata musyarakah dalam agama kita diajarkan. Kata syarokah, yusyar itu musyarakah, masyarakat bahasa Indonesia. Hubungan sosial, kehidupan dia bermasyarakat, masyarakat manusia. Yang kedua kelompok sosial, ada kelompok-kelompoknya. Tidak setiap manusia sudah dikatakan bahwa perlu sosiologi, tidak. Di jalan itu mobil banyak, motor banyak orang itu, ribuan bahkan tiap hari. Tapi itu bukan kelompok. Mereka hanya lewat saja, tidak tahu nomornya tertutup. Mereka tidak punya atribut apapun. Orang lewat di jalan, paling tidak bisa lewat, orang kaya bisa lewat, orang miskin bisa lewat, betul nggak? Ya, orang miskin bisa lewat, orang kaya bisa lewat, pejabat bisa lewat, orang rendah bisa lewat, orang pintar, orang bodoh, semuanya bisa lewat. Tidak ada kelompoknya, identitasnya nggak kelihatan gitu. Itu bukan masyarakat yang dimaksud, sehingga tidak perlu sosiologi agama. Tapi kalau udah kampus, kampung, kota, organisasi, keagamaan, nah itu sudah perlu. Tempat ibadah itu sudah namanya perlu identitas kelompok, namanya kelompok sosial. Kemudian yang ketiga, objek sosiologi agama adalah konsekuensi sosialnya. Di sana ada konsekuensi sosial. Memang terkadang tidak, hukuman atau konsekuensinya tidak bersifat fisik, dipukul, suruh bayar, tidak. Ya tiba-tiba aja misalnya contoh ini kelas apa ini, kelas E ya, kelas E3. Kelas E3 ini membuat satu ya pola kehidupan sosial. Kelas E3 punya apa ya, komitmen malu kalau terlambat kuliah. Tiba-tiba ada satu dua mahasiswa kelas E terlambat kuliah tanpa alasan, cengar-cengir di kelas, nggak jelas. Tapi tidak langsung akan disisihkan oleh teman-temannya. Ditinggalkan dari pergaulan, minimal akan sedikit disikapi dengan sinis, dengan macam ini, betul atau tidak? Nah inilah namanya sosiologi, sesuatu yang sangat unik. Indikasi adalah masyarakat manusia yang berkelompok, kemudian dalam kelompok itu memiliki konsekuensi sosial, bukan konsekuensi pribadi. Oke, gitu ya. Next. Nah tadi menekankan yang Bapak sampaikan tadi, hubungan antar individu sesaat bukanlah kajian sosiologi. Di jalan itu lewat depan kita itu ya ada mobil, ada ribuan setiap hari, tapi itu tidak perlu sosiologi. Kenapa?
satu kelompok manusia menetap satu tempat, kemudian satu punya pola hubungan, yang terakhir ada konsekuensi dari pola-pola hubungan yang dibangun. Oke, ini sudah hampir selesai. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kawan-kawan silakan. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Oh, ya, coba sebutkan nama dan dari mana? Sekarang saya asal dari Modal. Ia bertanya, jika pendapat ada kelompok agama bertentangan, terus gimana kita tahu yang benar itu yang mana? Pertanyaan yang sangat menggelitik ini ya. Tadi saya sebut terus selalu berkaitan dengan niat awal itu kan. Ini tadi masih satu agama, ini sudah lain agama. Gimana kalau Kristen bilang A, kemudian Islam bilang B, Hindu bilang C, terus yang mana ini? Mana yang kita ikuti kan gitu ya, kurang lebih ya. Ingat, sosiologi agama tidak berusaha untuk menjelaskan agama itu benar atau tidak. Kajian sosiologi agama tidak berbicara ini cocok apa tidak, tapi bagaimana ini bisa terjadi. Itu yang dikaji. Sehingga ya itu bukan ranah sosiologi, itu bukan. Jadi itu ranahnya teologi. Sosiologi itu hanya mendeskripsikan, kemudian apa tadi? Memahami. Yang ketiga adalah menjelaskan. Kemudian dikatakan dari hasil diskusi saya, Mas, Buddha itu bukan sebuah institusi agama seperti Islam, Kristen, Hindu, bukan. Buddha itu adalah kualifikasi diri manusia, kualitas. Artinya apa yang mampu kita berbuat itulah cerminan Buddha itu baik atau enggak itu. Jadi Buddha itu bukan agama apa Buddha, bukan. Tapi seberapa jauhkah Anda bisa mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Buddha dalam kehidupan Anda? Contoh, Buddha mengajarkan tidak boleh minum arak, tidak boleh minum khamar. Maka kalau menurut pendekatan ini, maka insya Allah seorang Muslim lebih Buddha daripada orang Buddha sendiri. Kenapa? Karena mayoritas Muslim tidak minum khamar. Ada Muslim minum khamar, tapi itu sifatnya kasuistik atau itu pribadi. Tapi secara umum keyakinan Muslim mengatakan tidak boleh, haram untuk minum khamar. Berarti kalau yang dimaksud agama Buddha, agama Buddhis itu adalah mengikuti ajaran sang Buddha, maka orang-orang Muslim itu lebih Buddha dibandingkan dengan orang lain sendiri. Kita diskusinya menarik kalau soal agama ini. Lagi dengan kawan-kawan yang Kristen, baik Kristen Katolik maupun Protestan. Tolong kawan-kawan yang beragama Muslim, Bapak sarankan tidak lagi menyebut saudara kita dengan saudara Kristen Protestan. Itu sebutan yang lebih menyakitkan daripada disebut zina. Jangan pernah sebut saudara kita Kristen Protestan. Sebut saja Kristen selesai. Atau Katolik saja. Tidak ada lagi Kristen Protestan. Kristen atau Katolik. Kalau ini dari hasil dialog saya dengan beberapa pendeta dikatakan apa sih intinya Kristen? Ada satu ayat dalam Bible, kawan-kawan bisa baca. Dikatakan tidaklah amal soleh itu bermanfaat bagi kalian. Amal soleh sama tidak bermanfaat bagi kalian. Yang bermanfaat adalah imanmu kepada Yesus. Itulah yang kami katakan. Jadi kualifikasi orang Kristen itu bukan ya gimana, tapi orang yang mampu mengikuti Yesus dengan maksimal. Kemudian kita baca Alkitab yang lain, di antaranya dan disebutkan bahwa Yesus tidak memakan daging babi. Maka ketika yang dimaksud Kristen adalah orang yang paling mengikuti Yesus Kristus, maka orang Muslim secara umum adalah lebih Kristen dibandingkan dengan orang Kristen sendiri. Karena secara umum orang Kristen tidak memakan daging babi. Yesus dihitan pada hari yang ke-7 dari kelahirannya. Maka secara umum orang Muslim adalah lebih Kristen dibandingkan dengan orang Kristen sendiri. Kenapa? Semua orang Muslim dengan sebagian besar Muslim
ketika lahir, sebagian mungkin ketika agak dewasa dikhitan kemaluannya. Sedangkan orang Kristen secara umum saat ini tidak berkhitan. Secara umum, karena mereka tidak berkeyakinan khitan itu bagian dari ajaran Yesus. Padahal jelas sebetulnya dalam Alkitab, Yesus disunat pada hari yang ke-7. Maka kalau yang dimaksud orang Kristen yang baik adalah yang bisa mengikuti Yesus dengan maksimal, maka secara umum Muslim adalah orang yang lebih Kristen dibandingkan dengan orang Kristen, karena kita lebih mengikuti dia dalam arti tidak. Kalau kita bersunat ketika kita sudah dewasa, dan itu dalam ajaran Islam juga disebutkan sebagai syarat sahnya sholat dan ibadah yang lain, yaitu disunat. Karena dengan sunat itu nanti najis dan kotoran di kemaluan itu bisa diminimalisir, dan kalaupun ada ceceran najis itu lebih mudah dibersihkan. Nah, ini sama, Hindu pun sama. Hindu itu sebenarnya kualifikasi dalam kajian sosiologi, itu kualifikasi. Maka orang Muslim lebih Hindu dibandingkan orang yang Hindu itu sendiri. Di antara kualifikasi orang Hindu adalah dalam menyikapi Tuhan, Sang Hyang Widi dikatakan Sang Hyang Widi itu tidak bergambar, tidak dipatung, tidak bisa dilihat. Dan ini konsep ini ada di dalam agama Islam. Bahwa Tuhan Allah SWT tidak bisa dilihat, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan. Ya Allah itu pokoknya maha segalanya di atas, tidak mampu akal kita untuk mendeskripsikan what is Allah SWT, kecuali Allah itu sendiri yang mendeskripsikan itu. Ya Allah sendiri yang mendeskripsikan dirinya sendiri. Apa itu Allah? Siapa Allah? Huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fiik. Terima kasih. Itu mudah-mudahan bisa menjadi ya inspirasi kita semua yang ke depan nanti lebih baik. Yang terakhir, poin yang terakhir yang perlu kita sampaikan. Mohon maaf, ini. Nah, terkadang seseorang yang beragama itu sama-sama Muslim, katakanlah maaf ya, kita menyinggung sesama Muslim, organisasinya sama, kalau kata organisasi X, tapi sama-sama Muslim, organisasinya X, tapi ekspresi beragamanya berbeda. Nah, justru inilah yang menjadi daya tarik sosiologi. Ya, sosiologi itu sekali lagi tidak berusaha mengatakan yang ini salah, yang ini benar, yang ini jelek, yang ini bukan baik. Tidak begitu kajian sosiologi. Tapi bagaimana ini itu bisa dideskripsikan, dipahami, kemudian dijelaskan. Oh, saya terjadi seperti ini. Begitu ya kawan-kawan ya. Oke, mungkin kita cukupkan sampai sini ya. Perkuliahan Bapak mudah-mudahan memberikan manfaat untuk membuat kita lebih beragama secara lebih komprehensif ya, dan lebih menikmati agama yang kita yakini, dan mudah-mudahan kasih Tuhan, kasih Allah Subhanahu wa taala betul-betul selalu menyertai kita dan jadi orang-orang yang sukses di dunia wal akhirah. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan proses majlis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan kegiatan perkuliahan Sosiologi Agama pada Prodi D3 Manajemen Administrasi Yogyakarta. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT sertifikasi dosen tahun 2026. Dengan segala kekurangan yang ada, kami berharap semoga video ini dapat menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu Asesor dalam menetapkan dan memutuskan penilaian sertifikasi dosen tahun 2026 ini. Demikian, selamat siang. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.